Nama saya Eka, saya dari Sumatera, Indonesia. Di tahun 2020, sebulan sebelum pandemi, saya pindah ke Bali. Selama bertahun-tahun, saya memiliki kerinduan untuk tinggal di tempat baru. Saya selalu berpikir bahwa ini akan menjadi perjalanan yang fantastis bagi saya. Saya menghabiskan waktu untuk meneliti dan menimbang beberapa pilihan. Lalu saya mendapat pekerjaan baru di Bali. Saya begitu bersemangat dengan pekerjaan baru saya, akan kerja baru dan kehidupan baru. Jadi, saya berhenti dari pekerjaan saya, di mana saya sudah bekerja hampir 8 tahun. Ini bukan keputusan yang mudah untuk dibuat. Ada banyak pertanyaan di kepala saya. Akankah saya mendapatkan pekerjaan lebih baik? Bagaimana jika saya berhenti tetapi berakhir pengangguran? Seperti itu. Rencana saya di Bali hanya sementara saja. Sesudah itu, saya akan mencari pekerjaan lain di luar Bali. Tetapi, sehari sebelum penerbangan saya ke Bali, perusahaan memberitahu saya bahwa dengan menyesal, mereka memutuskan menarik tawarannya karena merebaknya wabah virus corona dan dampaknya dialami di industri hospitality mereka. Saya seperti tidak percaya. Apa? Saya terdiam untuk beberapa saat, mencoba untuk mencernanya. Ini tidak nyata, tapi itulah yang terjadi. Waktu itu, saya sedang bersama teman-teman dekat, dan mereka menyampaikan dua hal yang menguatkan saya. Pertama, bahwa Tuhan yang berdaulat, dan Dia adalah Tuhan yang baik. Kedua, sebab aku mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari Yeremia 29 ayat 11. Saya tiba-tiba teringat sesuatu yang baru saja saya tulis di sosial media. Seperti saya sedang berjalan, inilah kata-kata penguatan untuk saya. Jangan khawatir tentang hari esok, Tuhan sudah ada di sana. Saya merasa bahwa ini adalah kata-kata profetik untuk apa yang terjadi di hari depan. Jangan khawatir akan hari esok, Tuhan sudah ada di sana. Saya juga mengingat Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia yang memelihara engkau. Jadi dalam situasi saya memilih untuk percaya kepadanya secara penuh. Apa yang kelihatannya mustahil bagi saya, tidak mustahil bagi Tuhan. Sebagaimana saya mempersembahkan rencana saya kepada Tuhan, saya meminta Tuhan untuk berjalan di atasnya. Kali ini, saya mau Dia menghapus semua hal yang tidak baik untuk saya. Saya mau 2020 menjadi tahun yang bertujuan menghormati, memuliakan, dan melayani Tuhan. Sekarang, sudah 3 tahun, semakin saya melihat ke belakang, dan saya melihat betapa baiknya waktu Tuhan. Dia menggunakan waktu tersebut yang menantang untuk mempersiapkan saya untuk rencana yang lebih besar, dan memberikan saya hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekarang saya adalah bagian dari tim yang membantu ibu-ibu untuk mempelajari keterampilan baru, jadi mereka dapat menemukan pekerjaan. Kami juga membantu anak-anak dan remaja dengan menyediakan kegiatan pendidikan. Dan kami menceritakan kisah harapan dari Alkitab dan berdoa jika orang membutuhkan. Melalui ini semua, kami menunjukkan kepada mereka kasih Tuhan. Daripada pekerjaan sekuler yang merupakan rencana saya, Tuhan memanggil saya untuk menjadi bagian dari pekerjaan misinya di Bali. Saya merasa penuh harapan dan antusias untuk masa depan karena mengikuti Yesus adalah perjalanan yang menyenangkan. Apa yang Tuhan punya untuk saya jauh lebih baik dari rencana saya. Jauh lebih baik dari apa yang saya bayangkan. Rencana Tuhan luar biasa indah dan penuh tujuan untuk saya.